Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Selvia Anglika, salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pengaruh iklan terhadap lingkungannya. Iklan ada di mana-mana, mulai bangun tidur, ke kamar mandi, kita menjumpai reklame yang menempel di pasta gigi, sabun, sampo, dan lain-lain. Selesai mandi, merias diri juga diterpa iklan, mulai bedak, parfum. Selesai bersolek, pergi sarapan, jumpa iklan yang terdapat di kemasan makanan. Apalagi kalau sarapan ngopi sambil membaca surat kabar atau nonton televisi. Iklan bersertakan di mana-mana, pergi ke kantor, ke kampus. Kita juga menjumpai iklan di poster, baliho, spanduk di kantor atau kampus. Kita juga menjumpai banyak iklan sehingga mustahil iklan tak memberi dampak. Pengaruh ekonomi. 1. Iklan sebagai transaksi atau peristiwa yang mampu mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Iklan sebagai kegiatan jual beli untuk menyampaikan pesan periklanan harus membayar media yang dipilih, memberi keuntungan kepada agen iklan, membuka lapangan kerja. Iklan menjadi salah satu bidang bisnis yang menjanjikan industri periklanan. Menjadi salah satu pilih kerja yang menjanjikan seiring dicanangkannya industri kreatif. Iklan menjadi salah satu profesi bergengsi. Saat kritis ekonomi pada tahun 1998, industri periklanan merupakan salah satu industri yang cepat keluar dari keterpurukan. Data AC Nielsen belanja iklan 2021 Rp 9,771 triliunan, 2002 Rp 12 kenaikan 200% dari belanja iklan 1907. Vatance tahun 1997 ada yang merek di iklan di media utama nasional. Tahun 2000 ada 237 merek Cakram Juni 2000. Tahun 2000. Artinya, kalangan industri masih memberi kepercayaan melalui promosi produk, melalui iklan. Periklanan mendatangkan pajak besar bagi daerah. 2. Dampak pesan yang ditimbulkan. Meningkatkan pemasaran produk. Kesimpulannya, iklan mampu memunculkan multiplier effect. Iklan tidak hanya menjadi ladang pekerjaan baru yang memberikan keuntungan, tapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan negara. Iklan ikut memberi adil, meningkatkan pembelian masyarakat, menghidupkan industri barang dan jasa karena ada peningkatan pemerintahan. Logikanya, fenomena konsumerisme memberikan adil pada laju industri. Masyarakat melangkah menyebabkan pemerintah barang jasa bertambah sehingga industri menambah persediaan atau membuka cabang-cabang baru. Lanjutnya, pertumbuhan industri barang jasa membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Masyarakat pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Hubungan dengan media tempat iklan dipasang juga mendapatkan keuntungan ekonomi sebab eksistensi industri media sebagai besar tergantung pada pendapatan iklan. Hubungan dengan konsumen. Persaingan antar produsen barang atau jasa sejenisnya menyebabkan konsumen mendapat harga lebih murah. Nilai uang menjadi lebih tinggi. Dengan sedikit uang, konsumen mendapat barang atau jasa berkualitas. Dengan
Dengan dengan konsumsi berkualitas, maka kehidupan hidup akan lebih baik. Pengaruhnya psikologi. Kognitif menumbuhkan perhatian khalayak terhadap sesuatu secara lebih tinggi dibanding yang lain. Produk yang diiklan lebih diperhatikan dibanding yang tidak diiklan. Iklan ikut menentukan minat, kepercayaan, dan keyakinan terhadap produk. Tingkat keyakinan ikut menentukan keputusan dalam memilih produk yang dibeli. Afektif, iklan ikut menentukan perilaku masyarakat, misalnya merasakan nyaman dan lebih pede menggunakan produk dengan merek tertentu. Biasanya yang diiklankan dengan gencar, masyarakat merasakan memiliki kepercayaan termasuk kelas tertentu bila memiliki produk-produk branded, BMW, Mercy, dan lain-lain. Memunculkan sikap gengsi lebih tinggi bila menggunakan produk dari negara tertentu, seperti KFC, hamburger, memiliki keyakinan lebih terhadap kualitas produk negara tentu. Seperti motor Jepang dengan motor Cina, iklan mampu memberi nilai tambahan bagi sebuah produk meskipun hanya bersifat psikologis. Perasaan konsumen telah dipengaruhi sedemikian rupa oleh iklan sehingga lebih mantap, lebih nikmat, dan lebih puas dalam menggunakan produk. Konsumen tidak hanya secara fisik tapi juga disertai imaji psikologis yang diadopsi dari penciptaan yang dibangun oleh iklan dalam mengkonsumsi produk. Aspek psikologi konsumsi ikut dilibatkan sehingga produk tidak lagi bernilai intrinsik materi, sementara terdapat penuh dengan imaji psikologi yang kompleks konotatif. Iklan mampu membuahkan sikap konsumen masyarakat, sikap cenderung mengkonsumsi barang atau jasa berlebihan jauh di atas kebutuhan. Sikap demikian menciptakan pemborosan. Di tengah banjir ribuan merek dan produk sejenisnya, sering dijumpai konsumen memiliki pilihan tertentu, alias fanatik, brand loyalty. Kesetiaan terhadap merek tertentu tidak hanya dipengaruhi kualitas, tetapi kesetiaan konsumen justru akan bangkit bila psikologi konsumen direkayasa sedemikian rupa oleh rakyat pesan melalui iklan. Iklan mampu membangun pengaruh terhadap kesetiaan konsumen pada produk. Pengaruh sosial budaya. Berbagai pengaruh psikologi yang bersifat individu dari iklan lambat laun akan mengkristal secara kolektif dan menjadi perilaku masyarakat secara umum. Perilaku publik ini membentuk sistem nilai, gaya hidup, standar budaya tertentu, termasuk standar normal, etika mampu estetika. Banyak sistem nilai baru yang lahir berubah karena iklan. Kasus kecantikan. Pada era 60-70-an, perempuan cantik memiliki tubuh kurus, kulit hitam, dan rambut berombak. Pada tahun 80-an, dipopulerin iklan standar kecantikan berubah menjadi perempuan yang memiliki kulit halus dan lembut atas rayuan iklan itu. Masyarakat kemudian memiliki standar baru. Tahun 90-an, iklan mengkonstruksi standar baru bahwa seorang yang cantik yang memiliki tubuh ideal dengan lekuk tubuh yang jelas, kulit putih, tidak sekedar halus dan lembut, sekedar ditambah lagi dengan kulit bersinar standarnya. Sehingga standar kecantikan menjadi lebih rumit dan kompleks. Standar kulit cantik tidak cukup dengan perubahan warna secara fisik.
hitam atau coklat putih, tetapi dari putih bisa menjadi bersinar. Kasus rambut, iklan sampo membombardir masyarakat khususnya perempuan dengan standar baru. Kecantikan rambut. Dulu rambut yang indah adalah rambut yang sehat dan bebas kotombe. Ketika standar sehat dan bebas kotombe telah usang, ditambah dengan hitam berkilau dan tidak rontok, tidak peduli apa keriro, keriting, lurus atau berombak. Kalau dulu berbentuk rambut tidak diarahkan ke model tertentu. Iklan kemudian mengarahkan kepada rambut lurus, sehingga masyarakat ramai melakukan rebonding. Mereka yang mengkeritingkan mereka yang keriting atau berombak merasa bukan kelompok yang berambut cantik. Sekarang, kesimpulan kecantikan yang terjadi di tengah masyarakat kecantikan yang terjadi di tengah masyarakat dikonsumsi oleh iklan. Standar kecantikan versi iklan menjadi patokan standar masyarakat. Standar kecantikan masyarakat diarahkan oleh iklan lebih dari itu. Iklan juga mempengaruhi mode pakaian bahan berulang setiap tahun melalui perancang mode yang kemudian dikomunikasi melalui iklan. Perubahan demikian seperti ritual yang berulang sepanjang masa. Pengendalian iklan juga menambah norma gaya hidup, standar etis, dan estetika lain yang mampu dibentuk oleh iklan. Standar baru yang dibentuk oleh iklan cenderung seragam, sehingga di tengah masyarakat cenderung terjadi penyeragamaan budaya. Penyeragamaan budaya muncul tenggelam sesuai perubahan iklan. Hal ini menjadikan budaya masyarakat cenderung dinamis. Baiklah, itulah hasil dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.